kita masuk ke dalam siklisasi monosakarida. Jadi monosakarida ini dia bisa berbentuk siklik, dia juga bisa berbentuk lurus ya. Kalau kita bentuknya siklik, kita bilangnya siklik monosakarida, tapi kalau dia bentuknya lurus, kita ngomongnya open chain ya. Nah, siapa saja yang bisa mengalami siklisasi? Dia tentunya harus panjang. Jadi yang bisa siklik biasanya adalah monosakarida yang C-nya 5 atau 6. Yang nggak bisa siklik adalah C3, sedangkan di C4 itu kira-kira di antaranya. Sekarang kita akan lanjut ke mekanisme siklisasi. Bagaimana sesuatu yang lurus seperti ini bisa menjadi siklik? Maka kita jelaskan dulu. Pertama-tama kalian bayangkan, ini adalah gugus aldehida, ini adalah C1-nya kan? Nah, jadi kalian bayangkan kira-kira seperti ini, C, H, oke, ya. Kemudian dia begini, ini C1, C2, C3, C4, C5, C6, seperti itu. Ya, maka akan jadi seperti ini. Mari kita lihat. C1 di sini benar ya. Kemudian C2, OH-nya di bawah. Ya, posisi OH jangan sampai salah dengan H, karena itu akan menjadi struktur lain. Jadi ini OH di bawah, kita ingat saja OH, H, OH, OH. OH, H, OH, OH. Oke, yang terakhir, untuk mempermudah, maka saya langsung tulis CH2OH. Karena di sini nanti akan langsung menjadi CH2OH. Oke, tahap selanjutnya adalah pemutaran. Jadi, ketika H, OH, dan CH2OH, saya ingin memutarnya, dia bisa berputar di sini ya. Jadi CH2OH ke posisinya H ke posisinya si OH, OH ke posisinya CH2OH. Sehingga nanti akan menjadi seperti ini. OH di sini, H di sini, CH2OH di sini. Oke. Yang lain tetap. Oke. Sekarang akan terjadi reaksi antara gugus alkohol di sini dengan gugus aldehida. Gugus alkohol pertama-tama dia akan mendapatkan gugus aldehidanya ada H+, sehingga O memberikan elektronnya kepada H+. Oke. Melihat O memberikan elektronnya kepada H+, maka C di sini ya. Di sini elektron karena O-nya pindah, maka C di sini akan mengalami instability, sehingga O di sini ya akan memberikan elektronnya kepada C. Seperti itu. Nah, kemudian karena O memberikan elektronnya kepada C, H ini akan diberikan elektron oleh H2O, Jadi ada H2O dari luar akan memberikan elektron ke H gitu. O-nya akan memberikan elektron ke H. Cara mudah untuk mengingatnya adalah seperti ini. Ini itu adalah mekanismenya, tapi kalian tidak usah pusingkan. Ya. Intinya adalah H pindah ke sini. Semudah itu. H pindah ke sini. Ya karena dia sudah OH, maka tidak mungkin ikatan rangkap kan? Jadi seperti ini. O, H pindah ke sini ya. Maka H di sini hilang. Ikatan rangkap pun hilang. Seperti ini. Kemudian akan menjadi seperti ini. Oke, maka akan jadi seperti ini. Di sini C ada OH ya, di sini OH, kemudian H. Mudah ya. Lanjut ke fruktosa. Fruktosa juga sama, tetapi ketika kita menidurkan ya, strukturnya dia akan, karena dia gugus yang penting ini kan keton di sini. Jadi nanti waktu kita menidurkannya itu, lihat di sini C ada O-nya ya, sambil CH2OH. Ini sudah nomor 1, 2, maka ini 3, 4, 5 dan 6. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini contohnya C
Kita posisikan ini C2 ya. Ini C2. Oke. C2, C1, C2, C3, C4, C5, C6. C2 di sini lanjut ke H ya. Ingat aja H, OH, OH. H, OH, OH sudah benar. Naik ke atas CH2OH. Tahap selanjutnya adalah memutar untuk mempermudah, karena yang bereaksi adalah si karbonil dan di sini. Jadi kalau kamu membayangkan kira-kira seperti ini dengan ini ketemu. Kalau di sini berarti ini dengan ini. Yang ini. Ini ya. Oke. Ini ketika diputar, ini ke sini, H ke sini, OH ke sini. Kemudian dia akan menjadi OH di sini ya posisinya, CH2OH di sini dan H di sini. Oke, selanjutnya kita juga melakukan perputaran terhadap ini, CH2OH dan O. Ya, tinggal O-nya diputar aja, O-nya ke atas dan CH2OH di bawah. Oke, selanjutnya akan terjadi reaksi antara gugus karbonil, gugus keton di sini ya, dengan si hidroksi. Cara paling mudahnya ya seperti yang tadi sudah saya bilang, H-nya pindahkan ke sini, maka H di sini hilang. Oke. Kemudian karena dia sudah OH, maka ikatan rangkapnya pasti hilang. Ikatannya pindah ke sini. Maka jadilah gugus siklik dari fruktosa. Ada OH ya di sini. Ada CH2OH. Jika ada seperti ini strukturnya, inilah yang disebut dengan hemiasetal. Jika dia bentuknya seperti ini namanya, karena ini CH2OH bukan H ya, bedanya di sana CH2OH, maka ini namanya hemiketal. Oke, sekarang pasti ada yang bertanya-tanya kenapa gugusnya ini kenapa agak keriting gitu garisnya ya, ada keriting OH, keriting H. Oke, karena ketika mulutnya tertutup, ada kemungkinan dua. OH-nya di atas, kemungkinan lagi OH-nya di bawah. Sama seperti ini. Kalau dia OH-nya di atas, ada kemungkinan OH-nya di bawah. Nah, ini akhirnya membentuk diasteromer. Kenapa diasteromer? Kalau saya gambarkan sederhananya seperti ini. Ya, akan menjadi dua jenis molekul lagi yang sifatnya diasteromer. Dia bukanlah struktur cermin, tapi sangat mirip antara yang satu dengan yang lainnya, karena cuma posisi OH di sini yang berbeda. Oke, nah kita memberi nama untuk molekul ini jika OH-nya searah di atas sama dengan CH2OH, maka namanya cis ya, cis maka namanya beta. Jika dia OH-nya di bawah, sedangkan CH2OH biasanya kan memang di atas ya, maka dia namanya trans atau alfa. Sehingga terbentuk lagi komponen-komponen baru ketika dia siklik. Ketika di dalam larutan, dia akan terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Jadi kamu bisa bayangkan di dalam larutan ada yang namanya open chain,
Kemudian ada yang setelah open chain dia akan tertutup menjadi beta. Padahal tadi sebelum open chain dia bentuknya alpha. Jadi alpha open chain beta, alpha open chain beta tergantung dari kondisi. Nah, kalau kita lihat di dalam larutan itu ada yang alpha, ada yang beta. Alpha itu kira-kira adalah 36%. Sedangkan beta kira-kira adalah 64%. Dan ini juga berpengaruh kepada titik lelehnya. Jika alfa, titik lelehnya itu adalah, sorry saya hapus dulu ini. Adalah 146 derajat Celcius. Kalau beta, dia titik lelehnya itu di 150 derajat Celcius. Ya, berbeda sedikit. Kemudian kalau kita mau menghasilkan beta semua, kita juga bisa. Kalau mau menghasilkan gula dengan alfa semua juga bisa. Jika kita mengeringkan di bawah suhu 98 derajat Celcius, ya, kita melakukan kristalisasi gula. Nah, kristalisasi dilakukan di bawah 98 derajat Celcius, maka dia akan menghasilkan bentuk alfa. Kemudian, jika kita kristalisasi dengan cara penguapan sehingga suhunya tinggi, ya, di atas 98 derajat Celcius, maka gula yang terbentuk semua adalah bentuk beta. Oke. Jadi bentuk alfa dan bentuk beta, beta akan lebih banyak. Kemudian ada sifatnya, perbedaan sifat dan perbedaan cara pembuatannya. Di dalam larutan sendiri ada yang terbuka, ada yang bentuknya siklik. Ada yang open chain seperti ini atau ini, ada yang bentuknya siklik seperti ini. Jadi kalau kita lihat larutan glukosa atau larutan fruktosa itu bentuknya bercampur-campur, ada yang open chain, alfa, beta. Hal ini juga terjadi untuk fruktosa. Ketika hemiketal ini mungkin bentuknya alfa, bentuknya beta, tergantung posisi OH terhadap CH2OH yang ada di sini. Jika dia bentuknya dia sama-sama cis, ya, di atas dua-duanya, maka dia adalah beta. Kalau dia OH-nya di bawah, OH-nya di bawah dibandingkan dengan sini berarti trans. Trans maka namanya alfa. Selain itu dapat kita simpulkan juga bahwa meskipun glukosa dan fruktosa sama-sama C6, tetapi karena gugusnya adalah satu aldehida, satu keton, cincin yang terbentuk adalah cincin yang di sini segi 6 atau kita biasanya piranosa. Kemudian satu lagi, jika cincinnya adalah segi 5, biasanya kita cincin furan. Segi 5. Jadi fruktosa hasil dari siklilisasi bentuknya segi 5. Glukosa hasil dari siklilisasi bentuknya segi 6. Oke, itu untuk monosakarida.